Di sebelah utara kota Majalengka, sekitar kurang lebih 2,5 km dari pusat kabupaten setelah melewati Pasir Melati dan Sungai Cideres, ada sebuah kelurahan bernama Cikasarung. Kelurahan Cikasarung termasuk dalam wilayah Kecamatan Majalengka dan merupakan perbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Dawuan. Mayoritas penduduk Cikasarung bermata pencarian sebagai petani. Sebagai sebuah kelurahan, Cikasarung bersifat homogen. Hal ini menjadikan interaksi antar warganya begitu akrab, bersahabat, penuh rasa kekeluargaan. Lazimnya sebuah kawasan permukiman di daerah Pasundan menggunakan kata ci yang diambil dari kata cai yang berarti air, mengandung makna bahwa tempat tersebut subur dengan terdapatnya sumber air yang melimpah yang ditenggarai dengan adanya satu atau ada beberapa sungai di tempat tersebut. Di Kelurahan Cikasarung ada sungai yang mana dari nama sungai tersebutlah nama Cikasarung diambil. Sungai Cikasarung berhulu di sebelah tenggara kelurahan, mengalir sampai Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, dan bermuara di Sungai Cilutung. Asal-muasal keberadaan Kelurahan Cikasarung tidak bisa dilepaskan dengan sejarah kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah. Pada masa Mataram dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ketika Mataram berniat merebut Jayakarta yang pada waktu itu bernama Batavia dari tangan penjajah Belanda. Untuk menyukseskan penyerangan tersebut diperlukan perencanaan yang matang dan jitu. Melihat jarak Mataram Batavia yang begitu jauh, maka sang sultan memperhitungkan bahwa masalah logistik atau bahan pangan akan menjadi kendala terbesar yang akan dihadapi oleh pasukan Mataram. Untuk mengatasi hal tersebut, sultan memutuskan untuk mengirim secara rahasia para prajurit yang mempunyai keahlian bercocok tanam guna membuka lahan-lahan pertanian di sepanjang jalur yang akan dilewati, yaitu di sekitar jalur pantai utara Jawa Barat sekarang. Tugas pokok prajurit-prajurit tersebut adalah membuat lumbung-lumbung padi untuk mensuplai kebutuhan logistik pasukan. Diceritakan 5 orang prajurit Mataram sampai ke sebuah tempat di kawasan Kelurahan Cikasarung saat ini. Di tempat tersebut, hanya terdapat beberapa keluarga petani yang sederhana dengan seorang yang dianggap sebagai sesepuh mereka. Tempat itu masih berupa babakan, bukan kampung, apalagi desa. Seperti layaknya orang pedesaan, warga babakan itu menyambut kedatangan kelima tamu tak dikenal itu dengan ramah. Mereka berkumpul di rumah sesepuh bercengkrama penuh keakraban. Jadi apa maksud Kisanak berlima datang ke sini? Tanya sesepuh setelah orang-orang pulang ke rumahnya masing-masing saat suasana mulai tenang. Sebab saya melihat dari sikap dan penampilan Kisanak, bukan para pengembara sembarangan yang kesasar tanpa arah dan tujuan. Lanjutnya lagi, kelima prajurit itu saling pandang satu sama lainnya. Kemudian keempat orang dari mereka menganggukkan kepala kepada seorang yang menjadi juru bicara. Rupanya orang itu adalah pemimpin di antara mereka berlima. Melihat keramahan dan keikhlasan dari para penduduk di sini menjambut kami berempat, baiklah, saya akan menerangkan siapa kami sebenarnya. Kami yakin Aki cukup bijak untuk menyimpan rahasia ini. Lantas pimpinan itu pun menceritakan semuanya. Begitulah ceritanya, ucap pemimpin prajurit itu. Oh, begitu. Jadi Raden-Raden ini prajurit Mataram. Aduh, jangan panggil kami Raden. Toh kami hanya prajurit biasa. Dan lagi pula sampai ke babakan ini juga disebut nyasar toh.
karena tujuan kami sebenarnya adalah jalur pantai utara Jawa. Baiklah kalau begitu. Saya pribadi sangat mendukung perjuangan Sultan untuk merebut Batavia. Sebagai bentuk dukungan, saya akan mengganjar kalian dengan lahan sebelah timur Babakan ini untuk digarap menjadi ladang atau sawah. Aduh, terima kasih sekali, Ki, jawab mereka berlima serempak. Orang-orang Babakan ini penuh rasa welas asih. Aduh, ini memang Babakan asih, seru pimpinan prajurit kegirangan. Sejak saat itu, Babakan tersebut disebut Blok Babakan Asih. Karena orang-orang di Babakan itu mempunyai sifat welas asih yang tinggi. Sedangkan kelima prajurit Mataram disebut sebagai Bala Ganjar, diambil dari kata balad dan ganjar, yang artinya orang-orang atau kelompok yang diganjar atau diberi anugerah, dan tempat mukim mereka pun disebut Blok Bala Ganjar. Kelima prajurit Mataram yang memang ahli dalam bertani menggarap lahan yang diberikan oleh sesepuh Babakan Asih. Kendala pertama yang mereka temui adalah susahnya mencari sumber air untuk mengairi lahan mereka. Karena letak lahan pertanian yang akan mereka garap lebih tinggi dari Sungai Cideres yang berada di sebelah utaranya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sumber air di bukit sebelah selatan. Hampir seharian penuh mereka mencarinya. Menjelang waktu asar, mereka menemukan rembesan-rembesan air yang keluar dari rumpun-rumpun honje yang terletak di tebing pasir yang agak landai. Setelah dikorek-korek, rembesan air itu pun semakin membesar. Air! Aduh, mana airnya mana? Seru mereka kegirangan. Airnya deras sekali dan jernih. Aduh, cepat bikin pancuran, cepat. Biar nanti besok kita buatkan parit-parit untuk aliran airnya, perintah sang pemimpin. Usai sudah pencarian sumber air dan pembuatan saluran irigasi, dengan tangan dingin kelima petani prajurit itu, lahan pertanian Bala Ganjar yang tadinya hanya ladang, semak-semak dan ilalang telah berubah menjadi pesawahan yang subur. Dan orang-orang Babakan Asih juga mulai bercocok tanam di lahan tersebut. Sumber mata air sampai sekarang masih mengalir deras, bahkan di musim kemarau sekalipun. Penduduk Dusun Dukuh Pasir, bagian dari Blok Bala Ganjar sekarang ini, banyak memanfaatkan mata air tersebut untuk mandi, mencuci, selain untuk mengairi sawah mereka. Penduduk Kelurahan Cikasarung menyebutnya mata air tersebut dengan sebutan Cihanja, mungkin diambil dari kata honje. Keberhasilan 5 prajurit Mataram semakin membuat penduduk Babakan Asih menaruh hormat dan kagum pada mereka. Mereka sering diajak berembuk dalam segala hal yang menyangkut kepentingan bersama. Rasa hormat dan kagum penduduk Babakan Asih diungkapkan dengan pemberian nama-nama kepada kelima prajurit Mataram tersebut, seperti Ki Ganjar, sebutan untuk pimpinan kelima prajurit tersebut, dan untuk prajurit yang mempunyai sifat cakap dan pintar, mereka menyebutnya Ki Jaksa, dan untuk prajurit yang mempunyai keahlian bercocok tanam palawija, mereka menyebutnya Ki Bogor. Untuk prajurit yang ahli dalam pengobatan, mereka menyebutnya Aki Dukun, sedangkan prajurit yang ahli bangunan disebut Ki Putul. Nama tersebut lalu diabadikan oleh warga Kelurahan Cikasarung menjadi sebuah tempat atau kebuyutan. Dengan kedatangan kelima prajurit Mataram tersebut, taraf kehidupan penduduk Babakan Asih mulai mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari hasil panen yang melimpah dikarenakan semakin luasnya lahan pertanian yang digarap. Mereka selalu bisa menyimpan hasil panen tiap musimnya, sisa dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan mereka menjual hasil pertaniannya ke pasar yang letaknya kurang lebih 15 km di wilayah Kadipaten sekarang, dengan cara dipikul melewati hutan belantara.
Mereka pergi ke pasar setiap seminggu sekali di hari yang biasa mereka sebut sebagai Poe Pasar. Dan dari pasar ini pula, mereka mendapatkan informasi keadaan di luar Babakan tempat tinggal mereka. Suatu hari pada Isya, sesepuh mengundang kelima prajurit Mataram ke rumahnya. Ada apa, Ki? Sepertinya penting sekali Ki mengundang kami malam-malam begini, tanya Ki Ganjar. Ki Ganjar, saya mendengar berita dari tukang kain di pasar bahwa Belanda telah mengetahui rencana Sultan untuk menyerang Batavia. Dan mereka pun telah mengetahui strategi Sultan yang mengirim prajuritnya untuk membuka lahan pertanian. Sekarang ini mereka sedang mencari para prajurit yang menyamar jadi petani. Mereka telah banyak menangkapi dan membakar lumbung-lumbung padi di sekitar pesisir pantai utara Jawa. Saya khawatir keberadaan kalian berlima diketahui oleh mereka. Karena itu, sebaiknya kalian bersembunyi atau pergi dari Babakan ini, jawab sesepuh menjelaskan maksud mengapa dia mengundang kelima prajurit tersebut secara diam-diam. Kenapa kami harus pergi, Ki? Bukankah jika tentara Belanda datang, kami bisa mengaku sebagai orang Babakan ini? Tanya Ki Ganjar lagi. Penduduk Babakan asing sedikit, jadi kalau ada orang asing di sini mudah dikenali. Lagi pula logat bicara kalian beda sekali dengan kami. Sepintas saja orang bisa tahu bahwa kalian dari Jawa. Tapi tidak mungkin. Kalau kami saat ini harus kembali ke Mataram, tugas kan belum selesai. Saya tidak mengusulkan kalian untuk kembali ke Mataram, tapi untuk bersembunyi sampai keadaan benar-benar aman. Bagaimana ini, saudara-saudaraku? Tanya Ki Ganjar kepada keempat temannya. Sebagai prajurit Mataram, saya tidak pantas. Tidak pantas rasanya kita lari atau bersembunyi dari musuh. Bukankah kita juga berbekal senjata? Jawab Ki Putul. Saya sependapat dengan Ki Putul. Kita lawan mereka. Biar harus meregang nyawa, kita mati dalam keadaan terhormat. Kita ini sejatinya adalah seorang prajurit. Ingat itu. Kita bukan hanya petani, kita prajurit. Saya rasa ini kurang tepat, sanggah Ki Jaksa. Mengapa? Tanya Ki Putul dan Ki Bogor hampir berbarengan. Berikan kami alasannya, pinta Ki Bogor dengan nada bicara yang sedikit emosional. Karena jiwa kita melawan. Jika kita melawan orang-orang Babakan Asia akan kena getahnya, ujar Ki Jaksa dengan nada datar dan tanpa ekspresi. Ya benar. Kita tidak mungkin melibatkan apalagi mengorbankan mereka semua. Mereka petani asli tidak seperti kita. Ki Dukun pun menambahkan. Lagi pula kita kalah dalam hal kelengkapan senjata dan jumlah prajurit, juga kemampuan bertempur. Pasti kita kalah total. Keberanian harus tetap ada, tetapi harus memakai akal dan jangan sampai kita mati konyol. Apa? Ki Jaksa menganggap bahwa mati sebagai prajurit di medan perang sebagai sebuah tindakan konyol. Jelas sekali terlihat kekesalan dalam raut muka Ki Bogor. Bukan begitu maksud saya, Ki. Lalu apa? Sudah. Yang harus kita utamakan sekarang adalah keselamatan penduduk Babakan Asia. Sekaligus tugas kita juga bisa dijalankan. Lagi pula, Sultan menugaskan kita bukan untuk berperang, tapi menyiapkan lumbung-lumbung padi untuk logistik pasukan di saat nanti menyerang Batavia. Selaki Ganjar menengahi. Tapi Ki Ganjar, Belanda sudah mengetahui hal tersebut, ujar sesepuh mengingatkan. Kita harus mencari jalan keluarnya, ucap Ki Ganjar lagi. Semua orang terdiam.
termenung berpikir keras mencari jalan keluar yang terbaik. Suasana pun hening dan tegang, serta desah daun-daun bambu yang diterpa angin malam semakin membuat malam mencekam. Begini saja, Ki Ganjar memecahkan kebekuan. Sultan menugaskan kita, dan kita tidak boleh menyimpang dari tugas utama sebelum ada perintah lain. Iya, saya tahu, tapi maksudnya bagaimana ini? Maksud saya, begini. Kami berlima akan pindah dari Balaganjar. Kami akan membuka lahan baru untuk bersembunyi yang jauh dari pemukiman penduduk. Jangan sampai ada seorang penduduk yang mengetahui, dan kami akan membuka lahan secara berpencar supaya tidak mudah dilacak Belanda. Ki Ganjar menghentikan ucapannya. Sedangkan kelima orang lainnya terlihat mengangguk-angguk sebagai tanda mengerti dan setuju dengan pendapat Ki Ganjar. Saya memerlukan bantuan Aki, sambung Ki Ganjar lagi. Apa yang bisa saya bantu? Besok kami akan pergi ke bukit sebelah selatan. Mudah-mudahan di sana ditemukan tempat yang cocok. Lalu apa tugas saya? Tanya sesepuh lagi. Besok pagi-pagi Aki kumpulkan seluruh penduduk yang ada di Babakan Asi. Kami akan bilang kepada mereka bahwa kami akan berpamitan. Dengan begitu, semua orang akan mengira bahwa kami ini telah pulang ke kampung halaman. Lah, setelah itu Aki berpura-pura mengantar kami. Kita berjalan berputar agar mereka tidak tahu bahwa tujuan kita adalah bukit di sebelah selatan. Ya, saya mengerti. Jadi, jika suatu hari nanti ada Belanda datang kemari mencari orang-orang Mataram, tidak akan ada orang yang tahu. Hal ini baik sekali untuk keamanan orang-orang di sini. Bukankah hanya Aki seorang yang tahu bahwa kami adalah prajurit Mataram? Tanya Ki Ganjar. Saya jamin, ucap sesepuh tersebut meyakinkan Ki Ganjar. Dan sekarang, mumpung hari telah malam, tolong Ki Putul dan Ki Bogor membereskan persenjataan perang kita. Kalian harus membawa jauh dari sini untuk disembunyikan. Kalau perlu dikubur, biar aman. Sedangkan saya dengan Ki Jaksa dan Ki Dukun akan mengemasi barang-barang lainnya. Baik. Jawab Ki Putul dan Ki Bogor. Saya rasa pertemuan ini sudah selesai. Kami mohon pamit untuk berkemas dan bersiap-siap. Ki Ganjar pamit kepada sesepuh. Malam itu juga, Ki Ganjar dan teman-temannya sibuk berkemas. Ki Putul dan Ki Bogor terlihat menyelinap keluar rumah, menuju sebuah bukit di sebelah timur dengan membawa peralatan perang yang mereka punyai, semisal keris, pedang, tameng, panah, dan tombak. Mereka mengubur benda-benda tersebut di puncak bukit sebelah timur Balaganjar. Esok harinya, setelah berpamitan kepada penduduk Babakan Asi, kelima prajurit Mataram ditemani sesepuh Babakan mendaki bukit di sebelah selatan Balaganjar. Mereka menelusuri setiap tempat mencari lahan yang cocok untuk membuka lahan pertanian yang baru. Ternyata, bukit ini cukup luas, malah lebih luas dari luas Balaganjar ditambah Babakan Asi. Mereka berenam melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan terus ke arah tenggara, dan tempat mereka berkumpul meneliti tanah. Kurang lebih setengah jam, pencarian akhirnya mereka menemukan sebuah mata air yang cukup besar. Airnya menyembur dari dalam tanah, membentuk kubang seluas kira-kira 12 meter persegi. Dari kubangan tersebut, air mengalir menganak sungai ke arah barat. Kelima prajurit ditemani sesepuh menelusuri aliran sungai tersebut sambil membersihkan aliran sungai dari semak-semak, sampah, dan endapan-endapan lumpur atau gundukan tanah yang menghalangi kelancaran aliran air sungai.
Terlihat mereka bekerja begitu bersemangat, sambil bernyanyi ringan, sekenanya diselingi dengan gurauan-gurauan. Sampai di sudut tempat aliran sungai, ada yang terlihat aneh. Semestinya aliran besar mengalir searah dengan sungai lajimnya ke arah barat, akan tetapi ini malah sebaliknya. Sebagian besar aliran air itu berbelok ke sebelah utara dan hanya sebagian kecil yang mengalir ke arah barat. Itulah yang merupakan suatu keanehan. Cai Kasarung. Heran. Iya, heran sekali deh, seru kelima prajurit Mataram. Saya baru tahu bahwa di bukit ini ada Cai Kasarung. Harusnya sungai ini mengalir ke arah barat. Ini malah berbelok ke arah utara. Sedangkan air yang mengalir ke arah barat justru sedikit. Sesepuh terdengar bergumam. Ia tak bisa menyembunyikan keheranannya. Ternyata aliran air tidak terus mengalir ke utara, tapi mengalir ke arah timur berlawanan dengan aliran sungai induknya, atau Cai Kasarung. Sejak itu, sungai itu disebut Lebak Cikasarung. Sedangkan aliran air yang berbelok ke kanan lalu melingkar ke arah timur disebut Lebak Eran, diambil dari kata heran. Dan aliran sungai yang terus mengalir ke arah barat disebut Lebak Ciletik. Akhirnya Ki Ganjar memutuskan bahwa ia akan membuka pesawahan di tempat pertama kali mereka meneliti tanah, sedangkan ia akan menetap di seberang atau pentas sebelah utara sawah garapannya, tepatnya di puncak bukit sebelah selatan Balaganjar. Dengan tujuan agar ia dapat memantau kedatangan Belanda bila sewaktu-waktu ke Balaganjar. Di tempat Ki Ganjar membuka pesawahan itulah berdiri balai kelurahan atau balai desa Cikasarung sekarang. Sedangkan sawah yang digarap di seberangnya disebut sawah pentas. Ki Jaksa membuat saung tempat tinggalnya di pinggiran sungai Cikasarung agak ke hulu sebelah tenggara. Sebelah tenggara sawah garapan Ki Ganjar dengan tugas menjaga mata air, kelak yang menjadi sumber air sungai Cikasarung. Sampai sekarang, sawah garapannya disebut sawah Jaksa. Ki Putul berdiam tepat di belokan sungai Cikasarung, Eran dan Ciletik. Ia bertugas mengolah tanah merah atau berem di sekitarnya, dan sawah garapannya disebut sawah Kesik dan sawah Berem. Sedangkan Ki Dukun ditugaskan untuk membuka huma atau sawah tada hujan agak jauh dari aliran sungai, yaitu di sebelah barat sawah pentas. Di tempat tersebut, Ki Dukun mulai ngebebera atau membuka ladang. Itulah terdapat sawah bebera yang dikenal sebagai bebera Kiai sekarang ini. Selain itu, menemukan sungai kecil yang berhulu di rumpun bambu Tamyang, maka daerah itu dinamakan Lebak Tamyang. Adapun tempat ia membangun saung, tempat tinggalnya disebut Leuweung Aki Dukun. Tepatnya saung itu didirikan cukup jauh dari ladang pertama yang ia buka sebelumnya. Lain lagi dengan Ki Bogor, ditempatkan di ujung barat kelurahan Cikasarung saat ini, lebih jauh dari Ki Dukun. Ki Bogor ditugaskan untuk membuka perkebunan di hutan tersebut seperti kebun singkong, talas, ganyong, dan buah-buahan. Di samping berhuma, Ki Bogor pun bertugas untuk menjaga dan melihara pepohonan seperti jati, ki hujan, jengjing, ki hiang, dan lain-lainnya yang berada di hutan tersebut. Di sebelah utara, di tempat tinggalnya ia menemukan sebuah mata air. Ki Bogor pun membendungnya hingga menjadi sebuah sumur. Disebutlah mata air itu dengan sebutan Sumur Bendung. Namun karena latah lidah orang-orang saat ini, penduduk Cikasarung menyebutnya Sumur Bandung. Dan Ki Bogor juga menemukan mata air lain yang keluar dari semak-semak pohon dadap. Maka diberi namalah daerah sekitar tersebut dengan sebutan Cidadap. Keahlian kelima prajurit Mataram itu dalam hal bertani memang sangat mengagumkan. Sampai sekarang, tempat-tempat tersebut menjadi lahan-lahan pertanian yang produktif di Kelurahan Cikasarung,
terutama sawah Jaksa, sawah Pentas, sawah Gesik, dan sawah Balaganjar. Sedangkan daerah lingkungan Sungai Cikasarung dengan Sungai Eran menjadi pusat Kelurahan Cikasarung. Namun akhir dari keberadaan kelima prajurit Mataram tersebut tidak diketahui dengan jelas. Ada yang beranggapan bahwa mereka ngahiang atau menghilang begitu saja tanpa bekas dikarenakan kesaktian mereka yang sangat tinggi. Dan ada juga yang beranggapan bahwa mereka pergi ke Batavia bergabung dengan pasukan Mataram untuk berperang melawan penjajah Belanda. Untuk menghormati jasa-jasa mereka, penduduk terus memelihara peninggalan-peninggalan mereka berupa sawah, ladang, kebun dengan cara menggarapnya dengan baik. Juga memelihara mata air dan saluran irigasi yang mereka buat. Mereka pun membuat petilasan-petilasan yang disebut buyut di atas saung-saung tempat kelima prajurit Mataram tersebut menetap. Seperti buyut Ganjar, buyut Jaksa, buyut Putul, buyut Aki Dukun, dan buyut Bogor. Adapun tempat dikuburnya senjata-senjata pusaka, mereka disebut buyut Kramat. Dan tempat tinggal orang yang diberi tugas untuk menjaga setiap atau saban matahari tenggelam sampai matahari terbit disebut buyut Saban. Wallahu a'lam.